Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam rahmat yang luas, kemudian juga keselamatan bagi Nabi kita Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Ini juga bagi para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, pendengar atau pemirsa, ya. Hari ini kita lanjut pembahasan kita yang lalu tentang adab, ya, adab talibul ilmi atau adabu talibil ilmi. Memang dikhususkan untuk para hafal Al-Quran atau calon penghafal Al-Quran atau yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, kita masuk kepada adab yang pertama atau akhlak yang pertama, yaitu adalah al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas. Awalu ma yanbaghi lidhalil ilmi an yatasallah bihi. Kata di sini adalah seorang penuntut ilmu atau penghafal Al-Quran, dia harus membentengi dirinya dengan keikhlasan. Kemudian wa yaj'aluhu nasba 'ainaihi huwa al-ikhlas, dan dia itu menjadikan depan kedua matanya. Ya. Artinya yang sesuatu yang harus selalu dia ingat. Itu apa? Keikhlasan. Di dalam apa keikhlasan itu? Maka di dalam perkataan dan perbuatan. Kenapa? Li'anna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu subhanahu. Tidaklah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sesuatu yang ikhlas. Seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan hati. Paham ya? Dengan keikhlasan hati. Nah, kemudian beliau di sini, فَإِذَا مَا أَخْلَصَ طَالِبُ الْعِلْمِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ نَالَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ. Dan apabila ya seorang talibul ilmi mengikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Seperti itu. Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa burika sa'ihi, dan diberkahi usaha dia itu, diberkahi. Contoh orang yang menghafal Al-Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berkahi dia itu jika menghafal Al-Quran, apalagi setelah menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Dia menjadi pemilik kemuliaan yang mana Allah berikan kepadanya, dan kemuliaan itu Allah berikan bagi apa? Bagi ilmu dan para ulama yang berjalan atau menempuh jalan mereka. Nah, wa amma idza fuqida al-ikhlas wa syabathu syawa'ibur riya, dan apabila itu hilang darinya dan didodai oleh
ada noda riya, maka tujuannya itu dari menuntut ilmu tidak lain tidak bukan adalah al-mubahah, berbangga-bangga. Ini enggak boleh berbangga-bangga biar didengar orang. Lanjut. Wa nailul makanah war riyasah bainan. Dan tujuannya biar dapat apa? Biar dapat posisi atau martabat di sisi orang lain atau di antara manusia. Ini enggak boleh. Ilmu. Kalau seperti itu, maka ilmu ini hujjatun ala sahibihi yaumil qiyamah. Maka akan menjadi bumerang, akan menjadi alasan yang buruk bagi kita atau bagi orang penuntut ilmu tadi di hari kiamat nanti. Nah, ini bahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu hartsad dunya hartsal akhirah nazid lahu fi harthihi." Yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan berikan atau bahkan kami akan tambahkan baginya keuntungan akhirat tersebut. Wa man kana yuridu harsad nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan darinya. Ingat, darinya, dari ke jadi sedikit artinya biasa saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan orang yang mencari atau mencari ilmu, khususnya menghafal Al-Quran untuk dunia, maka Allah tetapkan dan Allah katakan, tegaskan, wa ma lahu min nasib. Dan dia di fil akhirati min nasib. Dia pada hari akhirat nanti ada bagiannya atau tak ada pahalanya. Oke. Kemudian kita juga waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah menjelaskan sesungguhnya penerimaan amal saleh itu ya bertitik pada niat yang ikhlas dalam tujuannya. Nah, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tuh ada niatnya. Contoh, saya mau ngisi kajian di pagi ini. Enggak mungkin enggak ada niat. Pasti ada niat. Keinginan, ya. Jadi niat sebelum melakukan itu biasanya dimaknai dengan keinginan. Nah, seperti itu, keinginan. Nggak mungkinlah anak tidak ada niat, kemudian tiba-tiba anak di sini, nggak mungkin. Itu namanya mengigau. Nah, itu mengigau namanya. Baik. Kemudian kata ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka bagi seseorang itu apa yang dia inginkan. Bagi seseorang itu apa yang dia inginkan. Nah, maka inilah keinginan kita ini biasanya anak-anak Ustaz dan para pendengar itu bergantung atau terkait dengan ilmu dia. Ya kan? Ilmu dia. Contoh, saya mau menghafal Al-Quran misalnya untuk menjadi modal saya menasehati manusia, atau kedepannya saya mau menjadi pengajar kebaikan, seperti itu. Maka dia harus tahu dulu pasti fadilahnya mengajarkan manusia itu apa. Kemudian apa-apa saja yang akan dia dapatkan. Nah, kita sudah tahu suatu fadilah, baik itu yang bersifat akhirat ataupun dunia, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita tujukan.
Ingat, anak katakan lagi anak semua, tujuan kita terkait dengan atau terikat atau ilmu. Ada ilmu. Contoh, ada anak-anak mau menghafal Al-Quran. Dia pas setiap Ramadan melihat Hafiz Cilik di RCTI. Oh, terakhir dia punya inisiatif, maulah seperti itu biar ikut lomba tahfidz Al-Quran di RCTI. Maka dia dapat apa yang diinginkan. Jadi gimana Ustaz? Ya tergantung lah. Namanya juga anak-anak. Berarti yang harus diajarkan apa? Mengajarkannya atau mengajarkan ilmu tentang fadilah menghafal Al-Quran. Bisa jadi kalau dia memang diajarkan tentang apa? Menjaga hati atau apa segala macam. Malah takut pula dia jadi mau lomba. Bisa jadi. Makanya memang tergantung kepada niat kita. Seperti itu. Nah, ini nggak usah kita jelaskan lagi karena memang hadis sudah biasa. Kita lanjut. Nah, ini penting kaum muslimin, anak-anak semua, ini betul-betul harus kita ingatkan. Ya, Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, artinya Imam Muslim, kemudian kepada guru-gurunya, dan hadis ini rupanya diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, pertama, inna awalan manusia, sesungguhnya manusia yang pertama yang disidang yaumul qiyamah, yang disidang di hari kiamat, rajulun ustushhida, rajul suatu apa, seseorang yang mati syahid, yang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian didatangkan dia kepada Allah, didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dijelaskan bagi dia, diingatkan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang ia miliki dulu di dunia, dan dia pun menyadarinya ataupun mengetahuinya. Qala, dia berkata, fama amilta fiha, apa yang engkau buat dengannya, dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian dia berkata, pemuda yang mati syahid tadi, qala qataltu fika hatta ustushittu. Ya. Wahai Allah, aku berperang karenamu, untukmu, sampai-sampai aku mati syahid. Sampai-sampai aku mati di medan perang, itu maksudnya. Qala kadhibt, engkau berbohong, engkau berdusta. Kadhibt, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari, engkau berperang karena engkau mau dibilang orang atau dikatain orang, engkau orang yang pemberani. Faqad qil, udah dikatakan bagimu, setelah engkau dikatakan bagimu, setelah engkau mati, orang-orang menyebutkan namamu, oh fulan syahid, fulan syahid. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan seseorang untuk membawanya, fasuhiba ala wajhi, dia diseret tapi di atas mukanya. Hatta ulqiya binnar, kemudian dia dicampakkan kepada neraka, dilemparkan kepada neraka. Kemudian sambungan hadisnya, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Nah, ini yang menjadi syahid bagi hari ini kita, para penuntut ilmu dan para penghafal Al-Qur'an. Wa rajulun, dan seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia juga menghafalkan Al-Qur'an atau membacanya. Ya, membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, kemudian didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha,
Kemudian diingatkan dia tentang nikmat-nikmatnya. Mungkin contoh, engkau sudah diberikan Allah kecerdasan, engkau sudah diberikan Allah ilmu, ya kan? Engkau sudah diberikan Allah taufik bersemangat, diberikan Allah harta untuk menuntut ilmu, membeli buku-buku dan lain sebagainya. Fama, kemudian Allah berkata, dan dia pun sadar dengan itu dan mengingatnya, maka dia berkata, fama amil fiha, kata Allah, engkau buat apa dengan itu semua? Kemudian dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari ilmu, aku mengajarkan ilmu tersebut, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Qala, maka Allah berkata, kadzib, engkau dosa, engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alim. Engkau membuat seperti itu, engkau biar dibilang orang alim, 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 penuh ilmu, seorang alim, ulama, ini segala macam. La ilaha illallah. Ini musibah ya, ini musibah. Sudirman Ustaz. Jangan. Wa qara'tul Qur'an, wa qara'tul Qur'an liyuqala qari. Engkau juga baca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an biar dikatakan manusia, oh fulan qari, oh fulan hafiz. Nah, hati-hati. Hati-hati, ini musibah. Ya kan? Biar dibilang orang qari, ini musibah. Oh, fulan qari, fulan ini sibuk mengupload apa? Video-video atau rekaman qiraatnya di depan orang-orang yang tidak ada kemaslahatan padanya, enggak ada maslahat. Ya, kalau mau mengajarkan Al-Qur'an enggak apa-apa. Atau memang menjadi apa? Bahan bacaan orang tidak apa-apa. Tapi kalau dengan niat, ingat ya, dengan niat. Kalau dengan niat liqal, biar dibilang orang, biar dikata-katai orang, biar dipuji-puji orang, ini musibah. Ya, di sini musibah. Faqad qil, udah dikatakan bagimu itu, summa umira bi, kemudian diperintahkan baginya fusihiba ala wajhihi wa ulqiya wa hatta ulqiya fi nar, kemudian dia diseret di atas mukanya, dia diseret tapi bukan kakinya yang terseret, muka yang terseret. Fa ulqiya fi nar, dan dia dilemparkan kepada neraka. Wa Abu Dawud wa ghairuhu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Dawud juga meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana ilmu tersebut biasanya ilmu yang dicari untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama ditetapkan dulu wajah Allah itu memang Allah memiliki wajah. Ya, kemudian dan juga dalam hadis sahih bahwasanya nikmat terbesar di surga itu nanti adalah nikmat melihat kepada wajah Allah. Nah, maka di sini katanya ilmu yang dituntut untuk masuk kepada surga Allah atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu Pak. Allah memiliki wajah, kemudian itu dimaknakan seseorang misalnya cari muka saja nih. Cari muka artinya apa? Cari ridho. Nah, seperti itu. Apakah si fulan enggak punya muka? Punya muka. Nah, gitu. Ya. Ilmu yang dituntut untuk mengharapkan wajah Allah. Artinya apa ini? Nah, nanti dijelaskan. Azza wa Jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya. Akan tetapi dia menuntut ilmu tersebut tidaklah dia menuntut ilmu tersebut kecuali agar ia mendapatkan isi di dunia, aradan, ya, jatah, balasan atau rusuh, kesempatan di dunia. Lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Orang yang menuntut ilmu agama bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan pekerjaan dari dunia atau bagian dari dunia, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan mencium bau surga. Allah, enggak cium bau surga. Sesungguhnya bau surga itu
dari perjalanan 40 tahun. Ini nggak dapat, gimana coba? Ini musibah. Kita menjaga niat kita. Nah, semua pengajar, pelajar, semua harus menjaga niatnya. Maka di sini ini hadis sahih dari Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, kemudian di sini dikatakan ikhwan, wal ilmu alladhi yubtagha bihi wajhullah wal ilmu syar'i. Udah enggak ada. Ilmu yang dituntut untuk mengharapkan wajah Allah tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu syar'i, enggak ada yang lain. Ya. Wa yu'khadhu min hadzal hadits an-nabawi anna al-ilma syar'i la yaqbalu Allahu ta'allumahu illa ma ikhlas. Kata beliau di sini penulis pensyarah, sesungguhnya Allah tidak akan menerima, ya, ilmu syar'i yang dituntut, tidak akan menerima tuntutan, atau seseorang itu menuntut ilmu tidak akan diterima amalnya ini kecuali dengan ikhlas kepada Allah. Nggak akan terima. Contoh misalnya kita belajar terus sampai sekarang, sibuk baca buku, menghadiri kajian-kajian ilmu, sibuk baca buku, murojaah dan lain sebagainya, tapi niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada pahala. Setiap ayat yang kita baca, setiap huruf ayat yang kita baca, setiap begadang kita baca buku, persiapan mengajar atau apa yang kita baca, kemudian juga setiap langkah kita menuju majelis taklim, kemudian juga contoh anak lagi nih, setiap langkah anak, setiap gerak-gerik anak, kalau tidak ikhlas karena Allah, dan semoga Allah jauhkan anak dari riya, dan Allah bantu anak dan antum semua untuk ikhlas kepadanya, maka nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya, udah biasa aja. Nah, ini musibah. Ini musibah. Wal iyadzubillah. Nah, itu saja dulu. Kemudian juga athar al-marwiyah. Al-athar al-marwiyah itu anis sahabati wassalafis salihin. Ada athar-athar atau perkataan-perkataan para sahabat dan para salafus saleh, ya, fil ikhlas. Nah, ini jamil ya, Pak. Yang lain aja, yang lain. Biar dengarkan perkataan-perkataan para ulama tentang keikhlasan. Aliin radhiyallahu anhu. Ini Ustaz, ini dari mana saya dapat? Ini tidak ada. Ini ada not, nampak enggak? Nah, garis bawah itu footnote namanya. Nah, ini lengkap footnote-nya. Jadi enggak sembarang atau sembarang copot ilmu, ya. Ali radhiyallahu anhu, ini kitab ini ada dalam kitab Al-Majmu' Al-Nawawi. Ini kitab paling besar dalam mazhab Syafi'i, ya. Kitab mutawwal, kitab besar, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi rahimahullah. Tapi beliau cuma bisa mensyarah sampai kitab lupa. Intinya enggak semua, selebihnya disyarah oleh ulama yang lain. Nah, kata beliau rahimahullah, radhiyallahu anhu, rahimahullah enggak lupa juga, dari Ali radhiyallahu anhu, ya hamalatal Qur'ani i'malu bihi, al-ilmi i'malu bihi. Wahai para pembawa ilmu, para penuntut ilmu, i'malu bihi, beramallah dengan ilmu tersebut. Fa innamal alimu man amila bima alim. Sesungguhnya seorang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Allah Akbar. Terkhusus lagi yang wajib-wajib atau menghindari yang haram-haram, terkhusus. Artinya ilmu itu ada bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah atau anjuran. Ya, seperti itu. Contoh wajib apa? Salat. Sunnah apa? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Puasa wajib ada. Puasa sunnah ada. Hari ini lagi bagus. Masa kita belajar misalnya puasa Arafah dapat menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Allah. Ini paket jumbo apa juga? Kalau ibarat paket internet, udah paket apa ini? Ada istilah paket yang anak pakai sekarang nih.
Telkom, paket combo. Combo itu artinya besar. Ya kan? Bayar. Ini cuma beberapa belas jam, 12 jam kurang lebih. Tapi ampunan untuk 2 tahun. Pagi ini belum niat puasa. Dan belum makan, belum minum. Baru bangun tidur mungkin langsung tengok video ini. Nah, puasa, pasang puasa. Nih. Ustaz, belum makan Ustaz. Insya Allah Allah bantu. Kalau ada niat puasa, insya Allah kuat dia. Walaupun nggak sahur. Nah. I'malu bihi. Ya. Itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Dan sepakat. Ilmunya sama amalnya sepakat dia. Seperti itu. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu tarahihim. Ada nanti orang-orang, manusia-manusia yang membawa ilmu akan tetapi ilmunya tak lewat dari kerongkongannya. Tarahihim, enggak lewat. Maksudnya Ustaz, ilmu enggak lewat di dalam kerongkongan, tidak melewati kerongkongan. Artinya ilmunya tak masuk kepada hati. Yang dengannya seharusnya kalau ilmu masuk kepada hati, ya kan? Dia mau mengamalkan ilmunya. Ini enggak lewat. Baca Quran juga dalam hadis. Ada akan datang orang-orang yang baca Al-Quran enggak lewat kerongkongan mereka. Kenapa? Udah niatnya biar dipuji saja, mencari-cari lain sebagainya. Tidak. Seperti itu. Enggak lewat, enggak masuk ke hati ilmu. Cuma belajar udah belajar nyampe di sini ilmunya. Cuma sampai di hafalan saja, di hafalan. Ya kan? Contohin apa lagi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kana hijratuhu ila dunya yusibha wa imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sampai sini aja, enggak sampai di sini. Wal iyad billah. Wal iyadu billah. Nah, itu satu hadis saja, itu pula yang apa lagi. Oke. Kemudian juga Ali, ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yukhalifu ilmuhu amalahum. Yukhalifu ilmuhu amalahum. Ilmunya berbanding dengan amalnya. Ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Ilmunya ada, tahu dia kewajiban-kewajiban tapi dia tinggalkan. Tahu dia yang haram-haram tapi dia lakukan. Hatta enggak. Apa ini? Nah, wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Ya, ini hatinya berbeda dengan perbuatannya. Seperti itu. Ya. Yajlisuna khalqan yahi ba'duhum ba'dan. Dia sibuk menghadiri majelis manusia-manusia yang suka mendebati satu sama lain. Yubahi, berbangga-bangga. Oh, aku hafal ini. Oh, kau hafal itu enggak? Hafal ini. Artinya niatnya dengan niat sombong. Bukan dengan niat biar orang bersemangat. Ya kan? Seperti itu. Nah. Contoh misal, kayak mana maksudnya? Maksudnya ada, kita sebutkan sama orang tapi biar orang bersemangat. Ada juga. Contoh misalnya, anak saya alhamdulillah. Udah hafal misalnya Riyadhus Shalihin atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ngapal belum? Hafal lah saya nggak ngapal. Itu kalau dengan niat biar dia bersemangat, kita sebutkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau antum udah hafal belum? Belum hafal, ngapain antum menurut ilmu apa antum nih gitu? Antum tiba. Ya. Nah. Kemudian juga hatta innar rajul la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'u. Sampai-sampai ada seorang itu dia betul-betul marah dengan teman atas dengan apa? Dia betul marah kepada teman duduk dia. Nah, dia duduk di samping orang lain dan meninggalkannya. Sampai-sampai seperti itu. Musibah. Senang kalau ada orang samping dia duduk di samping orang lain. Artinya apa? Memihak kepada yang lain. Kenapa kok nggak sama aku? Nah, seperti itu. Duduk membantu aku, mensupport aku, apalagi membangga-banggakan aku, bisa saja. Namanya juga hati, ya kan? Ulaika la tas'udu a'maluhum. Mereka ini adalah orang-orang yang amalnya tidak naik.
tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majalisihim tilka Allah. Ya, mereka ini orang-orang yang tak sampai. Orang-orang yang di majelis itu, majelis yang seperti ini, amal-amal mereka itu tak sampai atau tak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Sufyan rahimahullah, dari Imam Sufyan, biasanya dikatakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Annahu qala mazdada 'abdun ilman tidaklah bertambah ilmu seseorang dunia rohbatan, tapi dia makin cinta pula sama dunia, bukan sama akhirat. Illa zdada minallahi bu'dan. Kalau ada orang seperti ini, maka dia akan menjauh dari Allah sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis ini, Dr. Anis Ahmad, lidzalika ihtammal ulama, karena itulah para ulama betul-betul memperhatikan atau menyebutkan, memperhatikan tentang apa? Bil hadis anil ikhlas. Mengingatkan tentang ikhlas, wa ta'kid alaih, dan penekanan atasnya, betul-betul antum harus ikhlas, wa tahdzir minar riya, dan mewanti-wanti atau mengingatkan betul jangan sampai riya, wa sum'ah, dan sampai sum'ah biar dengar orang, khasatan fi talabil ilmi, terlebih lagi kaum muslimin pada hal menuntut ilmu. Karena semakin, kalau contoh penuntut ilmu itu dia lebih besar, ya, cobaannya lebih besar. Sebenarnya gini, seharusnya kalau dia nuntut ilmu, dia makin dekat. Paham nggak maksudnya? Seharusnya makin apa? Makin dekat. Tapi kok bisa dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin dekat kepada dunia dan syaitan? Kenapa makin seperti itu? Itu parah namanya. Itu contoh, anak kasih analoginya gini. Kalau tetangga antum ya, berbuat buruk atau durhaka sama mak antum, buat buruk, mukul mak antum, ya, dosa nggak? Dosa. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau antum yang mukul mak antum, dosa nggak? Dosa. Lebih parah dosanya, karena antum anak mak antum. Kenapa pula antum pukul mak antum? Nah, di sini parah. Kenapa? Kalau dia nggak ada dibesari sama maknya. Antum dibesari, kita dibesari sama mak kita. Kenapa pula kita tega? Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Nah, istilah al-qiyas al-aulawi namanya. Maka penuntut ilmu yang kalau dia itu tidak menuntut ilmu karena Allah, maka jadi musibah sama dia. Ya, apalagi sampai dia riya. Seharusnya dia kalau dia belajar, seharusnya dia jauh dari kata riya. Tapi yang jadi masalah, dia ini tidak bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Anak-anak Ustaz semua. Imam Al-Ajurri, ini Masya Allah, kitab Sahihus Syariah. Berkata Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, fi hadithihi an sifati talibil ilmi wa adabi. Perkataan beliau tentang penggambaran penuntut ilmu dan adab-adabnya. Ya, sifat penuntut ilmu dan adab-adabnya. An ya'lam anna Allah azza wa jalla farada alaihi ibadatah. Ya. Tadi perkataan beliau atau pembicaraan beliau atau nasihat beliau tentang apa? Sifat penuntut ilmu dan adab-adabnya. Katanya apa? Dari penuntut ilmu, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang maha mulia dan lagi maha jalil, ya. Azza wa jalla sama ini, mulia dan mulia. Farada alaihi ibadatahu, Allah mewajibkan kepadanya peribadatan atau ibadah kepadanya. Allah mewajibkan peribadatan kepadanya atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu la takunu illa bil ilm, dan ibadah itu tidak mungkin ada kecuali dengan ilmu. Saya ulangi, ibadah tidak mungkin terlaksana kecuali dengan ilmu. Hadza muraduhu fi sa'yi fi talabil ilm, maka inilah tujuan dia dalam menuntut ilmu, berjuang menuntut ilmu itu tujuan dia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Mu'taqidan lil ikhlas fi sa'ihi, harus yakin dia untuk ikhlas dalam mencapai ilmu tersebut. Li nafsihi al-fadla fi sa'ihi, jangan dia merasa bangga, jangan dia merasa ada
keutamaan pada dirinya ketika dia menuntut ilmu. Jangan. Oh, aku ini penuntut ilmu, banyak aku dah ini segala macam, ujub. Enggak boleh. Dia merasa dia ada fadl, keutamaan di dalam menuntut ilmu di hadapan Allah. Dia enggak boleh. Beban manusia, aku nih penuntut ilmu, enggak boleh. Enggak boleh. Bal yara lillahi azza wa jalla al-fadla alaih. Malah harus melihat bahwasanya Allah yang telah memberikan fadl atau keutamaan bagi dirinya. Fadl itu. Aja antum jadi ulama tuh orang-orang, contoh antum jadi ulama, kita jadi ulama. Itu orang-orang yang Allah dekatkan kepada para nabi. Sampai-sampai kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bukan al-aghniya warasatul anbiya, enggak, bukan orang-orang kaya pewaris para nabi, enggak. Al-ulama warasatul anbiya. Seperti itu. Ya. Bahkan juga contoh ahlullah wa khasatuhu, ya, para penghafal Al-Quran itu ahlullah, keluarga Allah, wa khasatuhu, orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Al-Quran, insyaallah. Ya. Itu jangan sampai menilai diri kita, saya mengapa sudah capek saya ini segala macam. Ya. Melihat pada diri kita itu ada keutamaan, ya, yang harus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu. Nah, bal yara li nafsihi jawara dari wafaqahu, yang mana Allah telah memberikannya taufik atau menggerakkan dia li nafsihi, untuk menggerakkan orang tersebut untuk menuntut ilmu. Ma ya'buduhu bi, yang mana dia beribadah kepada Allah dengan ilmu tersebut, min ada'i faraidihi, menaikkan kewajiban-kewajiban, wajatina bi nawa marahimihi, dan dalam meninggalkan atau menjauhi keharaman-keharaman yang Allah telah tetapkan. Nah, seperti itu. Berkata lagi kaum muslimin, ya anak semua, yaqulul Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, langsung saja ya biar agak meringkas waktu. Setelah beliau berbicara tentang fadlul ilmu, ini dalam kitab Al-Majmu', ya, karangan beliau, setelah beliau mengutarakan tentang fadilah menuntut ilmu dan manzilah atau martabat para ulama, ketahuilah sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan tadi dari keutamaan dalam menuntut ilmu itu tidaklah didapati kecuali oleh orang-orang yang menuntutnya, menginginkan dengannya wajah Allah, artinya ikhlas karena Allah. Seperti itu. Antum kan tahu kurang lebih, ya. Fadilah menuntut ilmu itu apa-apa saja, semualah. Baik itu menghafal Al-Quran, menuntut ilmu yang lain dan semuanya, itu ada fadilah semua. Itu tidak didapatkan kecuali kalau dia ikhlas karena Allah. Ya udah, habaan manthura. Udah, nggak ada urusan, habaan manthura. Kayak debu aja gitu, berterbangan. La li ghardin minad dunya, bukan tujuan, bukan tujuan untuk tujuan dunia. Dan siapa yang menginginkannya, ya, menginginkan ilmu untuk tujuan duniawi, seperti tujuan harta atau kedudukan atau jabatan atau ya, jah itu artinya kedudukan juga, kedudukan atau syuhra atau ketenaran, atau biar manusia itu condong kepada takjub kepadanya, atau untuk menekan para lawan debat, menuntut ilmu tapi untuk berdebat. Ini ahna wa dzalika fa huwa madhmum, atau yang lain-lain lah yang tujuan duniawi, maka itu adalah tercela. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Iya. Lagi viral-viralnya nih Ustaz, tentang video ustadz-ustadz yang yang memfitnah Wahabi misalnya, atau ustadz-ustadz yang ustadz apalah ya, tamatan Madinah. Kemudian ustadz yang tamatan Madinah tuh, atau ustadz yang semisalnya itu membuat balasan. Nah, itu kan berdebat. Enggak beda. Ya, tergantung niat sebenarnya itu. Dan kita nggak
tahu niatnya. Memulai atau yang membalas itu kita nggak tahu niatnya. Cuma yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang ustaz-ustaz lah, ustaz-ustaz, orang-orang pilihan keduanya atau kedua belah pihak mendapatkan hidayah terus dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bela yang mana Ustaz? Bukan saya yang bela, cuma ya ilmu saya mengarahnya ke sana. Ya, ilmu salah. Bukan orang-orang yang mendahulukan akal, tapi adalah akidah para ahli hadis. Akidah para ahli hadis itu adalah akidah yang benar. Seperti itu. Dan semakin kita dekat kepada sunnah itu semakin benar. Yang jadi masalah kita berkoar-koar tentang saya ahlus sunnah wal jamaah, saya pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nyatanya yang dibuat Nabi nggak dia buat, yang nggak dibuat Nabi dia buat. Nanti hukum-hukum ini jadi yang udah disepakati ulama haram dia bilang makruh dan lain sebagainya. Saya tidak mencela ustaz-ustaz, enggak. Bagi kita adalah menghormati ustaz-ustaz kita, tapi ada sebagian mungkin tergelincir, ya, atau ada yang lebih tepat atau lebih baik, maka kita harus mengikuti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian penekanan dari Syekh Anis Ahmad. Wa idza lahadhat, dan apabila seorang penuntut ilmu itu memperhatikan fi nafsi, udah diperhatikan sama dia, ada kecondongan dia itu untuk riya, maka apa? Kemudian juga dia cinta atau suka untuk mubah, berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki dari ilmu, maka dia harus untuk memperbaiki niatnya. Sibuk. Saya ulangi, kalau sudah kita dapati diri kita suka ketenaran, ya, kemudian juga condong kepada ria, kemudian juga suka berbangga-bangga dengan apa yang kita, maka kita harus berbenah untuk memperbaiki niat-niat kita. Harus sibuk untuk memperbaiki niat-niat kita. Hasib, muhasabah. Ini aku buat tadi untuk siapa nih? Untuk apa aku buat? Biar orang memujiku. Oh, Sudirman nyampainya. Ceramahnya bagus, penyampaiannya bagus. Nah, ini musibah. Harus dijaga niatnya. Gimana? Nanti aja kita jelaskan. Wa mujahadatu nafsihi 'alal ikhlas. Apa ini? Berjuang jiwanya untuk ikhlas terus dan menolak atau menangkis Sudirman, Fulana. Nampakkan was-was tersebut. Kemudian beristi'adzah atau meminta perlindungan dari keburukan syaitan. Hatta ta'udan niyah ila naqaiha, sampai niat itu kembali kepada kemurniannya, atau karena Allah Subhanahu. Nah, ini sisa lagi perkataan-perkataan emas para ulama lagi. Memang bagus sekali perkataan-perkataan ini kaum muslimin. Ini harus sering-sering diulang. Bab al-ikhlas harus sering-sering diulang. Kita pun juga ditekankan memiliki buku tentang keikhlasan seperti itu, ya. Nah, ada Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Baghdadi, ya. Saya mendengarkan Sufyan Ats-Tsauri yaqul, saya mendengarkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Saya enggak dapati sesuatu yang saya obati itu yang paling susah kecuali niat saya. Allah. Ulama loh, ikhwan. Sufyan Ats-Tsauri ini pemilik perkataan hikmah. Hikmah, wallahi, hikmah. Anda buka buku beliau, perkataan-perkataan beliau setiap tentang sifat akhlak, sifat-sifat baik,
Itu baik-baik sekali. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Apa katanya? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min ni'mati. Saya tak dapati sesuatu yang sangat-sangat dan paling susah saya obati dari diri saya kecuali apa? Niat saya. Inna tataqallab, dia itu berbolak-balik. Kadang karena Allah, kadang bukan karena Allah, kadang karena Allah, kadang karena Allah. Di hati saya alayya. Imam As-Sufyan ats-Tsauri. Nah, ini ulama loh, apalagi kita. Kemudian juga beliau membawakan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi apa ini? Warawa aidan, bukan. Warawa aidan an Bashar bin Harith. Dia dan meriwayatkan juga dari Bashar bin Harith annahu kana, sesungguhnya dia yuhaddits, dia membacakan hadis. Membacakan hadis. Jadi Bashar bin Harith ini pernah membacakan hadis, fa dzakar al-isnad. Dia mengucapkan sanadnya, menyebutkan sanad. Hadis itu kalau dia kita contoh kayak ada misalnya hadis sudah gitu aja. Tapi enggak buat sanadnya. An fulan sampai radhiyallahu anhu atau an Umar radhiyallahu anhu. Seperti itu. Itu namanya isnad, sanad. Maka dia membacakan sanadnya, membacakan summa qala astaghfirullah. Allahu akbar. Ini ulama kaum muslimin. Betul-betul khasyatullah. Ini ilmu, ini khasyatullah. Ini adalah ketakutan kepada Allah. Bayangkan, sebenarnya enggak ada masalah sama dia. Cuma mungkin ketika itu lagi takut saja. Lagi takut saja dianya. Dia bacakan hadis, tapi dia bacakan sanadnya. An fulan Nabi gitu seperti itu. Kemudian dia berkata apa? Astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Seperti katanya. Inna li dzikril isnad fil qalbi khuyala. Dia bilang sesungguhnya ketika membacakan hadis sanad tadi, sesungguhnya ketika membacakan hadis sanad dalam hati ada kesombongan. Allahu Akbar. Ada kesombongan. Fakat khasyan, dia tadi takut masuk kesombongan dan dalam hatinya takut, ya, Imam Bashar bin Harith ini tadi. Dan dia menyebutkan isnad dan dia menyebutkan isnad itu apa yang padanya itu ada para perawi dan para syuyukh, perawi dan para guru-gurunya yang mana diriwayatkan dari mereka. Contoh Imam Bashar bin Harith tadi meriwayatkan dari gurunya. Tariqan dari itu dia sanggah, dia menilainya itu adalah suatu menuju kepada riya. Dia mewanti-wanti, ya, dan dia mengawasi betul khawatir nafsihi, ya, khawatir lintasan hatinya, khawatir apa yang terjadi dalam hatinya itu dia betul-betul awasi, ya kan? Fastaghfara rabbahu, kemudian dia meminta ampun kepada Tuhannya. Allah, ini khasyatullah. Ini adalah suatu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi lebih bagus kaum muslimin, anak-anak ustaz semua dan para pendengar. Dari Ubaidillah bin Abi Ja'far. Ya, Ubaidillah bin Abi Ja'far berkata, "Idza kana al-mar'u yuhadditsu fil majlis", apabila seseorang apabila seseorang membacakan suatu hadis di suatu majlis, kemudian pada hatinya ujub, fa'ajabahu, itu membuat dia takjub. Oh, aku telah menyebutkan ini itu segala macam. Perkataan dia itu atau pembacaan hadisnya itu atau yang lain-lain lah ya. Di sini lebih khusus kepada apa? Membicarakan, ya. Yuhadits itu bisa membacakan hadis, bisa juga uhaditsukum atau menceramahi kalian atau berkata kepada kalian, berbicara di hadapan kalian seperti itu. Fa'ajabahul haditsu falyaskut. Kalau memang contoh ketika itu hati kita sedang masuk ujub, falyaskut, maka dia harus diam. Kata Imam Ubaidillah bin Abi Ja'far tadi. Wa in kana sakitan fa'ajabahu sukut. Kalau ketika dia diam itu, kemudian diam dia itu membuat dia takjub, falyuhaddits, Allahu Akbar. Maka dia harus berbicara. Bayangkan langsung ini berbicara buat ujub, maka dia harus duduk, diam.
Kemudian ketika dia diam dia itu membuat dia ujub atau berbangga diri, maka berbicara dia. Artinya apa? Ini kalimat-kalimat yang untuk selalu menjaga niat. Baik berbicara kita ketika kita berbicara dan ketika kita diam, seperti itu. Jadi Ustaz pas cerita ini Ustaz, ceramah kayak gini apa nggak ada Ustaz, perkataan yang membuat antum ujub? Nah, pasti adalah ya, manusiawi ya. Allah jaga saja niatnya. Nah, tapi memang seorang pembicara itu harus membuat pasti harus seperti itu. Contoh kita berbicara, bagaimana perkataan ini baik kemudian dapat diminati oleh lawan bicara kita atau para audiens, ya. Biar apa? Biar masuk sampai hatinya, dan itu harus dijaga dengan. Nah, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi hati kita dari ujub dan kibar. Nah, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Udah jam 9. Nah, oke, Ustaz semua. Tapi boleh sisi pertanyaan? Ya, ada satu lembar lagi, sepertinya emang agak payah juga. Ya. Kalau kita banti mau 1,5 jam lagi nanti, ya kan? Baik, kita bacakan. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Anca. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kita mempelajari ilmu dengan ikhlas, karena terkadang saat kita mengikhlaskan karena Allah tiba-tiba berubah karena sesuatu. Jadi bagaimana Ustadz, tolong berikan solusinya. Itu yang kayak dibilang tadi. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa inna taqallabu alayya, niat itu berbolak-balik di hati kita. Cara menjaganya bagaimana? Ingat Allah. Satu aja nasihat anak pribadi, semoga itu bermanfaat bagi anak, antum semua. Ingat Allah. Seperti itu. Ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, insya Allah ingat janji-janji Allah. Kalau sudah ingat Allah, insya Allah ingat apa? Janji-janji Allah. Kenapa kita riak? Riak karena kita ingat manusia dan ingat janji-janji dia. Bukan janji, misalnya gini. Yang terbayang kita kalau kita riak, kalau kita buat suatu kebaikan, kita teringat manusia akan memuji kita atau akan memberikan balasan kepada kita dan lain-lainnya. Itu anak sebutkan janji-janji dari manusia yang tidak. Maksudnya itulah janji-janji yang mungkin terjanjikan sama was-was syaitan kita. Kenapa sampai riya? Karena ingat manusia, ingatnya dunia. Ya, riya itu anak Ustaz semua adalah ketika hati mengingat Allah, mengingat manusia dan dunia. Itu riya. Kalau ikhlas adalah ketika hati mengingat Allah dan hari akhirat. Seperti itu aja. Itu semoga bermanfaat. Jadi kalau contoh lagi baca Quran ada di depan manusia, karena kan gini, ingat, anak sering katakan, ikhlas itu bukan masalah antum menyembunyikan niat, enggak. Kalau antum menyembunyikan amal soleh, enggak. Kalau antum menyembunyikan amal soleh, tapi dikarenakan niat biar dibilang orang, oh fulan masya Allah, ikhlas karena Allah, ikhlas sekali setiap amal solehnya ikhlas. Ini riya juga. Maka ada Fudail bin Iyad, Imam Fudail atau Imam Qadi Iyad, lupa nah. Antara dua itu berkata, mengerjakan sesuatu karena manusia itu syirik, dan meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Allah. Coba antum bayangkan, itu dalam melakukan suatu perkara karena manusia dan meninggalkan suatu perkara karena manusia. Lakukan sesuatu, tinggalkan sesuatu karena Allah. Gitu saja. Nah, semoga membantu ya. Allah Subhanahu wa taala. Ummu Kausar. Assalamualaikum Ustaz, boleh ulang lagi Ustaz, ada penghafal Al-Quran. Nanti ya, akhir segmen. Atau bisa bahasa Arab nggak? Nampak nggak ya? Nampak nggak?
Nah, kalau nampak inilah dia nih berarti. Coba foto, screenshot atau apalah. Terbalik ya? Oh iya juga, terbalik bisa dibaca. Oh, udah, nanti aja. Agak panjang deh nanti. Atau boleh salah seorang misalnya menulis di komen ini boleh. Semoga mendapat pahala juga. Eva Pane, Assalamualaikum Ustaz dari Anca. Kenapa ada orang yang bermaksiat di ilmu bisa encer? Itu bisa jadi istidraj. Bisa jadi apa? Istidraj. Satu hal yang paling urgen dulu, poin penting yang harus kita ingat kaum muslimin anak-anak semua. Sebesar manapun ilmu kita, seluas manapun ilmu kita, pasti kita akan bermaksiat. Itu yang paling penting harus Ana jelaskan. Bukan Ana bil ini bukan maksud gini ya, bukan maksud contoh seseorang itu udah diniatkan untuk bermaksiat, padahal dia punya ilmu. Enggak gitu. Dia manusia. Dia manusia. Anak, antum semua dan para doa, para asatidzah, para ulama itu manusia. Semua manusia. Tinggal lagi tahapannya, ya. Dosa besarkah, apa dosa kecilkah, atau dosa mendekat pada besarkah? Seperti itu. Ya, ini perlu juga dikaji. Bermaksiat ini maksiatnya maksiat apa? Besarkah, kecilkah? Ya, tapi orang yang ikhlas karena Allah, dia semakin dia ikhlas, semakin dia bertakwa kepada Allah, yang dia mau harap, yang dia bisa mampu itu adalah semakin sedikit dosa-dosanya. Bukan semakin tak ada, nggak mungkin, nggak ada dosa itu nggak mungkin. Pasti ada saja gitu. Ada kesalahan lisan kah, mata kah, telinga kah, hati kah yang lebih parah lagi, ya seperti itu akhi. Seperti tidak ada halangan, iya. Gimana coba mau ada halangan? Dia berilmu, tapi ilmunya tidak digunakan. Ini kita bahas tadi, ilmu tak digunakan, itulah tak bermanfaat, terus dosa yang jadi dosa. Rahmatul Azizah, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada salam-salam. Oh ya deh, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk menyikapi riya? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Tadi saya jelaskan juga, cara kita menghindari dari riya itu adalah dengan mengingat Allah dan mengingat akhirat. Seperti itu. Kalau enggak nanti payah. Contoh lah, kayak anak ulang lagi. Ketika kita apa riya, kita ingat manusia, ya kan? Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, ditengok manusia. Iya kan? Ada manusia, ingat manusia. Kalau dia dengar nih perkataan bacaan aku, pasti dia bilang, "Oh, bagus sekali bacaannya, Ustaz. Bagus sekali, Ustaz. Apa akhi, ukti bacaan anti. Masya Allah, Masya Allah." Biar dibilang Masya Allah. Padahal perkataan Masya Allah itu mengingatkan sang pembaca atau sang pengamal bahwasanya itu dari Allah. Jangan sombong. Seperti itu seharusnya. Tapi banyak yang salah niat. Bacanya dia. Teringat manusia dan teringat janji-janji manusia. Takjub manusiakah dan lain-lain sebagainya. Kalau menghindari riya, ingat Allah. Ingat Allah mengawasi kita, ya. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya kan? Dan ingat balasan-balasan Allah, setiap huruf yang kita baca itu ada satu kebaikan, setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, dilipat dengan 10 kebaikan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seperti itu. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala, jangan ingat manusia. Manusia itu buat sakit hati aja. Ya kan? Dalam secara umum seperti itu. Manusia bukan Allah. Allah cuma yang bisa Allah yang bisa mengijabah semua permintaan hati. Kalau manusia ada yang mampu, ada yang tak mampu, seperti itu. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menstabilkan, Waalaikumsalam, bagaimana menstabilkan antara ilmu dan adab secara Islami? Menstabilkan ya. Ya seperti itu biasa. Bahwasanya muhasabah saja, muhasabah diri gitu. Aku udah tahu hukum ini, kenapa enggak aku buat? Seperti itu. Ya, menstabilkan antara ilmu dan adab. Ilmu itu sebenarnya tujuan ilmu pun beradab. Ya kan? Coba sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia itu apa bukan adab? Adab. Artinya bagaimana cara menstabilkannya? Cara menstabilkannya adalah mengharapkan dari amal tersebut pahala di sisi Allah dan balasan yang baik. Karena kalau kita nggak mengharapkan, contoh hari ini, kemarin kan antum misalnya, akhi, besok hari Arafah 9 Zulhijjah, jangan lupa puasa ya. Bahwasanya siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka dosanya akan diampuni. Tahun akan datang, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Gimana coba? Baik. Tapi antum biasa aja gitu. Antum udah tahu ilmunya, tapi antum biasa aja. Biasa aja lah. Besok apa pula? Payah pula nanti puasa. Lagi nggak sahur. Kayak mana ini? Jangan itu ingat. Ingat puasanya itu dapat menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Enggak, berdosa. Semua kita berdosa. Kullukum tukhti'una bil-laili wan nahar. Dalam apa? Hadis qudsi kata Allah. Semua kalian nih berdosa, malam hari berdosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun sama aku ampunkan kalian. Salah satu kiat untuk menghapuskan dosa dengan puasa ini. Jarang loh, ini puasa. Kalau 10 Muharram ini kan Zulhijjah. Zulhijjah kan bulan 12. Kalau kita Desember, ini enggak, Zulhijjah itu bulan 12-nya. Kemudian habis bulan 12 Muharram. 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini enggak, Arafah setahun lalu dan setahun yang akan datang. Allahuakbar, bagaimana coba? Masa kita sia-siakan? Nah, seperti itu yang membuat semangat kita beramal atau beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya? Mengharapkan janji-janji Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan manusia atau balasan diri kita sendiri. Ya, semoga bermanfaat. Apa nih lagi? Baik dalam kepintaran, pengalaman dan perbuatan. Nah, ini sudah satu paket tadi. Baik dalam EQ, EQ dan SQ. Kepintaran otak, hati dan sosial dari Anca. Nah, ya seperti itu. Jadi menggabungkan, contoh ilmu itu kan EQ ya biasanya ya, ilmu. EQ itu emosi, itu adab biasanya. Terkait dengan adab, bagaimana bersabar, bagaimana ikhlas dan lain sebagainya. Cara menggabungkannya adalah dengan menstabilkannya adalah dengan mengharapkan wajah Allah. Baik. Kemudian akhir kunjro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang yang sholatnya waktu tanpa ada ketinggalan, tetapi dia tidak menutup aurat? Bagaimana sebaliknya, dia jarang sholat tetapi dia menutup aurat dengan baik? Itu bagaimana Ustaz? Ini ada kecemplangan. Yang pertama kecemplangannya adalah, ini kita dapati banyak cewek tak menutup aurat tapi dia sholat 5 waktu. Jadi perintah menutup aurat, perintah sholat itu ya. Jadi kalau dia buat sholat, dia alhamdulillah lepas dari kewajiban sholat. Kalau dia tidak menutup aurat, maka dia berdosa. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sudah haid, ya, wanita yang sudah haid maka wajib menutup auratnya kecuali ini dan ini, kecuali muka dan tangan. Ya, ada khilaf lagi apakah termasuk juga ini atau tidak, ya itu urusan nanti lagi. Intinya kecuali muka dan tangan. Meninggalkan menutup aurat dia berdosa, kecuali misalnya dia kufur, baru ya sholatnya nggak bermanfaat. Ya, itu dia. Kemudian apa lagi nih? Ada juga saat menutup aurat bagus. Ini musibah ini kalau ada mungkin tujuan duniawi ini. Contoh apa? Biar dinilai ikhwan-ikhwan awak solehah, maka didatangi ikhwan-ikhwan. Itu duniawi. Nggak mungkin orang menutup aurat ini karena Allah. Wanita yang menutup aurat karena Allah, nggak mungkin dia ini meninggalkan sholat. Karena sholat ini tanha anil fahsya wal munkar. Dia mencegah daripada keji dan mungkar. Ini kemungkaran, membuka aurat sebesar-besar kemungkaran. Karena kata Nabi SAW, orang di hari kiamat nanti amal yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Sholatnya buruk, semua buruk amalnya. Udah pasti dia ninggalan sholat bolong-bolong. Berarti ini
buruk juga, atau ada tujuan duniawi. Ustaz kok sembarang aja Ustaz ngomong Ustaz, kok macam Ustaz paham hati. Ya, maksudnya dengan ilmu yang kita tahu, nggak mungkin berbarengan menutup aurat tapi ninggalin sholat, ini hampir mustahil gitu. Sama kayak perkara di Ramadan, dia puasa tapi dia ninggalin sholat, itu parah. Nggak paham kita kayak mana dia bisa puasa tapi dia sholat, itu parah. Yang lebih kuat adalah orang yang meninggalkan sholat tapi puasanya batal. Nah, bukan kayak tadi kayak masalah untuk aurat, ini nggak bisa seperti itu. Nah, Ukti Ariga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum Ustaz wa biik. Oh ya, bagaimana dalam murojaah menghafal Quran? Apakah kita harus duduk atau boleh sambil berbaring Ustaz? Harus pakai jilbab atau rok Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak. Membaca Al-Quran tidak mengharuskan menutup aurat yang sempurna bagi wanita. Ada aurat-aurat besar yang ditutupi seperti itu. Enggak mesti menutup wajah. Ini fatwa yang pernah Anda dengar di kajian Syekh Sa'id Al-Khuslan. Sa'id bin Turki Al-Khuslan. Kata beliau enggak apa-apa. Kalian tidak memakai jilbab yang beradab lah di depan Al-Quran ya. Tidak memakai jilbab, juga memakai pakaian yang biasa mungkin. Seperti itu. Tidak mengapa. Apa tadi ini? Ada murojaah apakah? Enggak mengapa juga. Duduk boleh, berbaring boleh, sambil rihlah juga boleh, sambil main-main juga, selama itu masih pada tempat yang baik dengan cara yang baik, ya tidak masalah. Boleh saja dengan posisi yang baik. Duduk boleh, berbaring boleh, ya. Sambil masak Ustaz, boleh. Wafikum. Penjelasannya Ustaz. Oke. Wafiq warakallah, syukron wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi perbedaan pandangan pemahaman Ustaz salah satu dalam hukum musik? Karena banyak yang bilang itu makruh. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Musik ini harus kita pahami dulu. Musik itu adalah suara keluar dari alat-alat musik, ya. La yakunanna min ummati aqwamun yastahillun hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, akan datang suatu saat nanti umatku yang menghalalkan zina, sutra, ya, dan terakhir ma'azif. Ma'azif itu alat-alat musik. Seperti itu. Ada hukumnya ini agak terperinci, ya, tapi intinya adalah Imam Mazhab memandang itu haram, kecuali diantaranya Imam Ibnu dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar. Ini pendapat yang syadz, pendapat yang apa namanya syadz. Apa itu syadz? Ganjil. Nah, pendapat yang ganjil dari banyak para ulama gitu. Dia mengomentari hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadisnya sahih. Ulama itu sahih. Udah dibahas. Sahih. Inilah anak katakan. Ini ada orang-orang yang hal-hal kayak gini, tanazul dia. Tapi dia bilang, oh mana haram. Seperti itu. Rokok haram. Rokok enggak haram. Bahaya kan? Apalagi contoh? Memelihara jenggot. Dan juga celana di atas mata kaki. Itu kan enggak haram, cuma makruh. Tapi itu pun enggak dibuat. Makanya anak katakan ada orang-orang yang mendeklarasikan atau mendemonstrasikan dirinya, oh saya pencinta Nabi, saya ahlus sunnah. Tapi yang dibuat Nabi enggak dibuat. Yang enggak dibuat Nabi dibuat. Sunnah. Allahu Akbar. Musibah. Jadi kayak mana, Ustaz? Ya sabarlah. Makanya para ulama pahami sunnah aja dulu, buat sunnah dan tinggalkan. Kenapa harus ada yang jelas, ada yang jelas? Kenapa yang nggak jelas kita buat? Nah, seperti itu kaidahnya. Anak pribadi seperti itu memandang. Yang jelas-jelas, hadis sahih, jelas juga tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat ini nggak, buat ini, buat ini nggak, buat itu. Itu lebih jelas gitu. Tinggal lagi masalah kita niat yang baik, ikhlas apa tidak. Ini mendatangkan suatu perkara yang tak jelas, diperselisihkan para ulama. Ada kemungkinan ini betul-betul salah gitu. Kalau salah, ada kemungkinan itu boleh. Kenapa kita buat?
Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ini air sunnah Nabi tinggalkan, sunnah ulama dibuat. Ini musibah. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Sri Astuti. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengobati rasa jenuh menghafal Al-Quran? Syukran Ustaz. Nah, ada beberapa kondisi, mungkin kondisi jiwa ya. Artinya gini, makanya ada juga hadis. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diminta mengisi kajian itu, beliau cuma hari Kamis kalau nggak salah saya, seminggu sekali gitu. Jadi para sahabat yang lain minta, tolonglah tambah lagi kajian kepada kami, ajari lagi kami lebih banyak gitu. Kemudian kata beliau, enggak, karena Nabi itu mengajarkan kami pun tak banyak-banyak, tak sering-sering seperti itu. Kalian bosan, saya takut kalian bosan. Sampai seperti itu, padahal baik nggak niatnya mengajari. Baik, tapi dia takut kalian bosan. Para sahabat yang lain bosan. Kondisi pertama mungkin, jangan terlalu porsir. Terlalu banyak, tapi kita tak mau continue. Contoh saya pengennya Ustaz 1 lembar, 2 lembar, jangan. Pelan-pelan. Makol yang baik itu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang sedikit tapi kesinambungan. Contoh satu hari misal satu halaman. Saya terakhir dengar salah satu mahat tahfidz terbaik di Indonesia, Wadi Mubarak. Di mana tuh Ustaz Imam? Wadi Mubarak? Bogor. Nah, saya dapat kabar dari adik saya yang pernah ke sana. Kata beliau, mereka itu tidak boleh lebih dari 1 halaman 1 hari menghafal. Nah, bayangkan tuh, tidak boleh lebih satu lembar 1 hari, nggak boleh lebih. Itu murojaah. Yang dibanyakan itu apa? Murojaah. Lihat kondisi kita, apakah termasuk orang hafal atau tidak. Karena sebagian itu ada orang yang cepat kali ngapal, ada yang agak lambat. Maka tengok kondisi masing-masing gitu. Yang paling penting apa? Sedikit tapi berkesinambungan. Kemudian juga kondisi imani. Contoh, kita mau menghafal Quran. Kenapa semangat di awal-awal menghafal Quran? Karena kita termotivasi dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di tengah jalan janji-janji Allah tersebut dari hati kita dan ingatan kita. Nggak bersemangat karena kita lupa tujuan awal kita apa. Maka saran anak kalau lagi jenuh, ingat lagi fadilah menghafal Al-Quran, ya kan? Balasan-balasannya Allah itu membuat kita terbakar lagi semangat kita. Seperti itu, ya agak-agak lesu, bosan kadang-kadang biasa. Tapi yang membuat semangat itu apa? Tujuan kita. Contoh apa? Mau jalan-jalan ke Brastagi misalnya atau Danau Toba, terkenal dengan indahnya apa view-nya dan lain sebagainya. Di tengah jalan tentu, lama kali lah, udah bosan lawak di bus ini. Karena itu mulai dari Padang misalnya, sini 24 jam. Waduh, lama kali, baru 12 jam, ada 12 jam lagi. Nah, susah-susahnya aja. Tapi kalau teringat, antum coba bayangkan 12 jam lagi akan mendapatkan pemandangan yang baik, salah satu keajaiban di dunia. Salah satu keajaiban enggak tahu lah, pokoknya yang paling sering diminati oleh orang-orang luar, Danau Toba, gimana antum? Nah, seperti itu. Ya, maka itu antum jadi bersemangat. Tapi kalau antum teringat misalnya, nanti di Noto mau naik kapal-kapal itu mau ke Pulau Samosir, takutnya kena ombak, mati pula, jatuh ke orang kemarin, nah itu nggak semangat antum jadinya. Jadi tergantung motivasi antum apa gitu. Kalau antum motivasinya bagus, maka bagus. Syukron Ustaz, afwan. Muka Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada buku adab yang Ustaz rekomendasi untuk kami pelajari dan masih pemula dalam menulis? Ada. Kitab ilmu punya Syekh Utsaimin, ada terjemahnya. Kitab ilmu punya Syekh Utsaimin rahimahullah ada. Kalau nggak salah pustaka Imam Syafi'i kalau nggak salah. Nah, bisa dicek buku kitab ilmu Imam Syekh Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin, atau kitab adab penuntut ilmu punya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, ada juga terjemah lain. Nah, itu nggak ingat lagi saya ini. Tapi bolehlah dicek di Google, buku adab penuntut ilmu. Nah, kalau yang mutakhir itu biasanya lebih mencakup dia.
Contoh kayak Ustaz Yazidul Qadir Jawas, bukunya lebih mencakup. Buku-buku ulama-ulama salaf itu rujukan-rujukannya jadi lebih banyak. Komponennya lebih banyak. Itu bagus. Seperti itu, Ibu. Studi jazakumullah khairan wa iyyakum. Ummu Kautsar ahsanallahu ilaikum wa ilaikum. Bagaimana kita bisa meresapi ke dalam pikiran dan dari Quran dan hadis yang kita baca. Dipahami maknanya yang pertama, kemudian mengingat Allah dan hari akhir. Itu insya Allah bagus. Ya, karena itu yang kita masalah sebenarnya. Ingat Allah, ingat hari akhir. Ingat hari Allah itu maksudnya gimana, Ustaz? Ingat bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengawasi kita, Allah yang mematikan kita lagi. Ingat akhirat bahwasanya Allah akan betul-betul mematikan kita. Kemudian di dalam barzakh itu nanti amal-amal soleh kita yang menemani kita. Kemudian Allah bangkitkan kita. Allah nanti kumpulkan kita di padang mahsyar. Lama, panas, jenuh, musibah kita pokoknya ketika itu. Ingat catatan amal kita, ingat perjumpaan kita kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang Al-Quran, ingat tentang surga dan neraka. Nah, dengan itu insya Allah semoga Allah beri taufik kepada kita untuk mengingat dua hal tersebut, ingat Allah dan ingat akhir. Maka insya Allah kita akan bersemangat beramal soleh. Atau tadi apa? Oh iya, bisa meresapi, betul. Coba baca Quran, baca hadis, bisa meresapi seperti ini. Jadi tujuan yang paling penting, tujuannya karena dunia apa karena akhirat? Kalau tujuannya karena akhirat, insya Allah betul-betul bisa meresapinya sampai lewat dia. Taraqihim, taraqihim, kerongkongan itu lewat. Di sini kita baca, ayat yang kita baca itu lewat sampai masuk hati dia, itu membuahkan kenikmatan, ketenangan, rahmat bagi kita turun. Amin ya rabbal alamin. Asrul marad. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya gimana caranya menghindari kemaksiatan sudah menjadi kebiasaan kita dan susah dihilangi. Ini butuh betul-betul banyak. Karena dari tadi memang ingat Allah Subhanahu wa taala saja. Ingat hari akhir. Ingat Allah, ingat hari akhir. Ingat Allah, ingat hari akhir. Sesungguhnya kalau hati itu bermaksiat, gelisah hati. Gelisah hati kita. Bermaksiat kepada Allah, gelisah hati kita. Merasa diawasi. Ingat Allah tuh artinya Nabi tadi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bersenang-senang tapi untuk beribadah kepadanya. Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita 24 jam. Kita tidur Allah kasih. Udah main enggak? Kita tidur, maka Allah mengawasi juga. Kemudian ingat hari akhir. Apa yang kita buat ini nanti Allah akan pinta gitu. Apa yang kita buat ini, maka Allah akan tanya. Itu yang coba dimuhasabah gitu, habis sholat misalnya, atau sebelum tidur sholat lah, sebelum tidur sholat, minimal witir 1 rakaat, muhasabah apa yang kubuat hari ini, seperti itu, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak minta ampun sama Allah. Ustadz masih juga Ustadz, buat lagi. Ustadz masih juga Ustadz, buat lagi. Ustadz masih juga, buat lagi. Buat terus seperti itu. Maka pancing terus ikhlas karena Allah dalam membuat amal soleh, ikhlas karena Allah juga dalam meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Teman-teman yang buruk, jauhi media-media yang menghantarkan kepada kemaksiatan dan keburukan. Seperti itu. Ya. Ini kadang-kadang kita bermaksiat karena ada media. Karena ada media atau teman-teman yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Jangan. Ya, jauhi teman-teman itu. Jauhi media-media yang berburuk, sibuk dengan yang baik-baik, olahraga, kemudian juga menghafal Al-Quran. Nah, kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana caranya kita menghindari kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan ini sudah? Hayati Siregar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada wanita yang sudah menanggung dosanya sendiri tapi dia masih meninggalkan sholatnya dan jarang memakai jilbab? Ini berdosa. Yang sudah balik, wanita itu balik ditandai dengan haidnya. Ana pernah baca atau dengar kabar yang paling cepat itu umur 10 tahun. Kelas 4 SD ada.
Ada juga yang paling lama pernah Anda dengar mungkin berapa ya? Umur 17 atau 16 tahun. Ya tergantung lah. Tapi yang rata-rata biasanya umur-umur 12 tahun. Ini sudah menanggung dosa. Rufi al-qalam antara tadi. Di antaranya anis tabi hatta yablugh, dari anak-anak sampai dia baligh. Rahimahullah. Baligh cewek dengan haidahnya, baligh cowok dengan mimpi basahnya, tumbuhnya bulu di daerah tertentu, kemudian umurnya 15 tahun dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun dalam mazhab yang lain ada umur 8 dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Nah, tapi mayoritas jumhur berpendapat 15 tahun. Jadi berdosa dia. Ini harus diingatkan. Ica Jauhari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak yang melakukan kejahatan terhadap orang tuanya, maka dia disebut anak durhaka. Namun kenapa orang tua yang melakukan kejahatan kepada anaknya, dia tidak disebut juga sebagai orang tua yang durhaka pada anaknya? Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa ada sebutan untuk anak yang durhaka kepada orang tuanya, namun tetapi tidak ada sebutan untuk orang tua yang durhaka kepada, kenapa anak, Ustaz? Ya. Hah? Maaf sebelumnya Ustaz, saya nanya begitu karena akhir-akhir ini banyak sekali orang tua yang suka semena-mena terhadap anaknya, seperti seorang ayah yang suka memperkosa anak kandungnya. La ilaha illallah. Ya, ini anak baru dengar juga ini. Setiap wanita yang mengaborsi anaknya dengan berbagai alasan dan lain-lain. Baik. Anak durhaka, ini pertanyaan terakhir ya, karena mau habis mungkin. Sudah ditutup. Anak durhaka, dia dibilang durhaka, akun, itu artinya mendurhakai. Ya. Kenapa dibilang durhaka? Wallahu a'lam, Anda berusaha saja, tapi kalau ada jawaban yang lain, bolehlah. Ya. Kalau anak, dia dibesarkan, dilahirkan, kemudian dibesarkan, ya kan? Maka ada kebaikan yang orang tua sudah lakukan bagi dirinya. Seperti itu. Kemudian pas besar dia durhaka, berbuat buruk pula dia sama orang tua, maka dibilang durhaka. Durhaka. Artinya gini, bahasa durhaka itu berat, lebih berat daripada kita bilang bahasa berbuat buruk. Paham ya? Berbuat buruk sama durhaka itu berat. Beda dan berat, lebih berat lagi durhaka. Kenapa? Sudah buat baik kita tapi durhaka. Seperti itu. Jadi kalau ada anak yang sudah buat baik sama dia, tiba-tiba orang tua enggak. Beda, itu udah bahasa khusus. Ya, kalaupun ada, memang ada juga orang tua yang anaknya sudah berbuat baik, tapi tetap memelihara anak sampai baligh itu pahalanya besar sekali. Besar. Dari kandungan sampai membesarkannya, kalau cewek kurang lebih umur 12 tahun, kalau cowok kurang lebih umur 15 tahun. Itu berat. Berat sekali. Melahir itu berat. Dia mungkin ini sebagian belum nikah, sebagian sudah nikah gitu. Bagaimana prosesi melahirkan? Ya kalau gampang, kalau nggak gampang kayak mana? Ya ada kalau masih hidup, kalau nggak hidup kayak mana? Itu perjuangan betul-betul. Di Sahih disebutkan orang tua wanita yang mati karena kandungannya, ya, maka dia dihitung wanita yang syahidah. Seperti itu. Artinya dia syahid kalau bukan dia artinya mendapatkan pahala yang besar, ya. Sama beda mujahid di Perak sama mujahid yang lain mati dalam keadaan tertimpa bangunan, mati dalam keadaan tenggelam dan lain-lainnya, termasuk antaranya wanita yang mati karena dalam kondisi hamilnya, itu syahid. Bayangkan, syahid itu banyak dapat pahala besar gitu. Seperti itu. Jadi beda. Kalau orang tua yang berbuat buruk sama anaknya, maka itu artinya berbuat buruk, asa'a, berbuat buruk, atau zalam, berbuat zalim. Ya, seperti itu. Orang tua memperkosa anak kandungnya. Ini yang terakhir kabar masalah anak ini, orang tua memperkosa 2 anak kandungnya, umur 8 tahun sama 12 tahun masalah. Waliyadzubillah. Ini ya, kita ada otaknya nih. Semoga Allah berikan ampun bagi dia dan beri taufik kepada dia. Nah, seperti itu semua anak-anak Ustaz.
Jangan, ya. Ada pula kakek memperkosanya, ada pula abang memperkosa adiknya. Ini semua adalah perbuatan yang lebih buruk daripada binatang. Balhum adal. Dia ada punya otak tapi tidak dipakai. Adal. Ya. Ini motif atau pendorongnya semua ini video-video panas, ya, video porno. Maka berlindunglah antum, kita semua, kepada Allah SWT dari perkara-perkara yang menghantarkan seseorang kepada zina. Waliyadzubillah. Nah, baik, sampai di sini saja, ya, pertanyaannya. Semoga bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.